Baiklah, sebagai bagian dari ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen, di sini saya akan coba menjelaskan, meresume materi-materi yang telah di-share oleh Pak Novidian terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk saya kelas MJ 506. Saya perkenalkan, saya sendiri Ade Kusuma Irawan dengan nomor NIM 250201020745. Pertama, perkenalan mengenai sistem informasi manajemen. Pengertiannya, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Komponen utama sistem informasi manajemen ialah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, basis data, database, prosedur, manusia. Peran sistem informasi manajemen dalam organisasi yaitu mendukung pengambilan keputusan, decisional support, meningkatkan efisiensi operasional, operasional efisiensi, mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian, meningkatkan keunggulan kompetitif, competitive advantage, mendukung perencanaan strategis organisasi, strategic planning support, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Hubungan sistem informasi manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen ada empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan demikian, sistem informasi manajemen bukan hanya alat teknologi, tetapi juga instrumen manajerial yang memperkuat fungsi-fungsi organisasi dalam mencapai tujuan. Data dan informasi. Data. Pengertian sendiri terdiri dari empat, yaitu kumpulan simbol atau fakta mentah, mewakili aktivitas, objek, atau kejadian, belum memiliki makna sebelum diolah, menjadi input bagi sistem informasi. Jenis-jenis data sendiri dibagi ada empat, yaitu teks, audio, video, dan data terformat. Informasi. Jenis-jenis informasi ada tiga, yaitu informasi strategis untuk keputusan jangka panjang, informasi taktis untuk keputusan jangka menengah, informasi teknis untuk operasional harian. Fungsi informasi yaitu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, dan memberi standar pengambilan keputusan. Siklus informasi, yaitu dimulai dari data dikumpulkan sebagai input, data diproses menjadi informasi, informasi digunakan untuk keputusan, keputusan menghasilkan data baru. Perbedaan data dan informasi. Data yang lebih bersifat mentah, detail, dan teknis, sedangkan informasi bersifat ringkas, bermakna, dan siap digunakan. Data perlu diproses terlebih dahulu, sedangkan informasi lebih mudah dipahami penerima. Komponen utama sistem informasi manajemen. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi didukung oleh 5 komponen, yaitu hardware, resource, merupakan alat atau device, mesin, alat atau device, dan peralatan equipment yang berkaitan dengan pengolahan data yang digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan keluaran output. Komponen sendiri terdiri dari CPU, input device, output device, dan telecommunication device. Selanjutnya, software perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi yang untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan. Digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Jenis-jenis software seperti sistem software, application software, dan software-software lainnya. People, resource, pengguna. Brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Spesialis, information spesialis itu terdiri dari satu, sistem analis, database administrator, network spesialis, programmer, dan operator. Pada dasarnya pemrosesan data dalam sistem informasi yaitu satu, selanjutnya adalah empat, database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan simpan menurut suatu syarat tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Pengem- ya. Selanjutnya 5, network resource, sumber jaringan, yaitu jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan layanan. Dalam konteks sistem informasi manajemen, jaringan memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat antara pengguna dan sistem. Selanjutnya, sistem manajemen basis data (DBMS), Database Management System, suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan antara data dalam basis data dan formulir, jenis-jenis data, dan angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya.
Sistem keunggulan dari DBMS. DBMS memiliki performa baik dalam hal proses pengolahan data yang cepat dan penyimpanan data yang besar dibandingkan proses pengolahan data dan penyimpanan data secara tradisional. Integritas data lebih terjamin, independensi, sentralisasi data terpusat, keamanan, memiliki keamanan lebih fleksibel daripada pengamanan pada sistem operasi. Kelemahannya yaitu rumit, kompleks, ukuran size yang besar, biaya DBMS yang sendiri yang besar, biaya tambahan hardware, biaya konversi, performance, dan risiko kegagalan yang lebih tinggi. Selanjutnya CBIS, Computer Based Information System. Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Fungsinya dari CBIS ialah untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, meningkatkan penghasilan, untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personal sebagai sumber daya dan untuk meningkatkan kreativitas. Komponen dari CBS ya ada 4 yaitu hardware, software, database, dan network jaringan. Subsistemnya sendiri ada 5 yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem penunjang keputusan, automatisasi kantor, dan sistem pakar. Selanjutnya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, penyimpan data dan informasi ini nantinya digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi ada 5, yaitu merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu, mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif dan efisien. Komponen dari sistem informasi akuntansi yaitu manusia, prosedur dan instruksi, data atau informasi, software atau perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan kendali internal. Siklusnya sendiri bisa dilihat yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian sumber daya manusia atau payroll, siklus produksi, dan siklus keuangan. Selanjutnya untuk subsistem diketahui ada 3 subsistem yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar dan pelaporan keuangan, sistem manajemen pelaporan. Kelebihan dari sistem informasi akuntansi yaitu keamanan data, kerahasiaan informasi, integritas pemrosesan, dan ketersediaan data. Kekurangannya sendiri yaitu waktu adaptasi lama, membutuhkan software dan komputer, informasi laporan kurang lengkap. Selanjutnya materi terkait sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terintegrasi antara manusia dan mesin yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi untuk mendukung operasional, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen. 1. Menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, membantu proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan, menjadi dasar perhitungan harga produk dan jasa sesuai kebutuhan manajemen. Sistem informasi manajemen, tahapannya yaitu tahapan perencanaan, menetapkan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan organisasi, pengendalian, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan rencana agar berjalan sesuai target, pengambilan keputusan, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Piramida sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibagi berdasarkan tingkat manajemen yaitu operasional, pengetahuan, manajemen menengah, manajemen strategis. Jenis-jenis sistem informasi manajemen yaitu tingkat operasional. Pada tingkat operasional ada transaction processing system. Pada tingkat pengetahuan terdapat knowledge work system dan office automation system. Tingkat manajemen menengah ada manajemen information system dan decision support system. Tingkat manajemen atas terdiri dari executive support system, expert system, dan artificial intelligence. Sistem pengambilan keputusan. Pengertian dasar, sistem pengambilan keputusan atau decision support system merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan
yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kelebihannya, dapat menyelesaikan problem yang kompleks, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya lebih cepat dari hasilnya, lebih baik dibandingkan pengambilan keputusan intuitif, terutama di lingkungan yang cepat berubah. Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberikan keputusan yang efektif. Kekurangan, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan pada sebuah sistem. Kemampuan SPK terbatas pada perbendaharaan informasi atau pengetahuan yang sudah tersimpan. Kecepatan proses tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Selanjutnya, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Tujuan utama dari decision DSS ialah membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, mendukung keputusan manajer dan bukan mengubah atau mengganti keputusan tersebut, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan, bukan untuk kepentingan efisiensi. Susunan DSS mencakup 4 komponen utama, yaitu database, kumpulan data yang tersusun secara struktur dalam format elektronik, model base, kumpulan pengetahuan yang sudah ditetapkan, diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami komputer, termasuk tujuan, komponen terkait, dan batasan atau constraint. Software sistem, program utama dalam DSS mengendalikan keseluruhan sistem, antarmuka user interface, tampilan program komputer yang berinteraksi dengan pengguna. Klasifikasi DSS berdasarkan jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram terstruktur, bersifat berulang dan rutin, biasanya di manajemen tingkat bawah. Keputusan setengah terprogram, setengah terstruktur, sebagian dapat diprogram, membutuhkan analisis lebih terperinci. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, tidak berulang dan tidak selalu terjadi, biasanya di manajemen tingkat atas. Demikian resume materi sistem informasi manajemen dari saya. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.